Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi fikih yang berkaitan dengan pendekatan sosiologis. Jadi dalam kerangka kita dalam berpikir itu berarti nanti ada problem-problem tentang sosial kemasyarakatan, problem-problem hukum pidana dan lain-lain, dan muamalah serta hal-hal yang berkaitan dengan fikih, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan fikih kemudian kita hubungkan dengan teori-teori sosiologi. Nah, bisa saja ini adalah teori sosiologi yang modern, bisa saja hal-hal yang terkait dengan sosiologi. Nah, nanti saya akan mengambil dalam literatur fikih yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Misalnya saja saya mengambil tentang kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, atau al-yakin la yazulu bisyak. Itu biasanya kaidah-kaidah ini diterapkan, aplikasinya berkaitan dengan ubudiyah. Tetapi saya mencoba untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah fikih ini berkaitan dengan sesuatu yang nantinya berkaitan dengan muamalah. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman itu bisa membayangkan, bisa mengkiaskan, bisa menganalogikan tentang teori-teori sosiologi nanti diaplikasikan, digabungkan dengan fikih. Nah, fikih ini rata-rata yang berkaitan dengan sosiologi nanti jatuhnya adalah terkait pada permasalahan-permasalahan muamalah. Bisa saja tadi yang berhubungan dengan hukum pidana atau pidata, atau tentang kekeluargaan, atau tentang kemasyarakatan. Nah, itu nanti teman-teman bisa melacaknya kembali dan mencari referensi lebih lanjut. Ini saya kasih gambaran saja biar nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri. Ya, saya ambil contoh kaidah yang pertama itu al-yakin la yuzalu bisyak. Oke, di dalam term atau istilah yang berkaitan dengan masalah ini, kaidah yang pertama ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah yakin, ya, yakin itu saya benar-benar yakin. Nah, yakin dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan sebuah istilah bentuk penetapan atas sesuatu yang tidak tersisa lagi keraguan. Namanya yakin itu berarti dia benar-benar sudah yakin, tidak ada pandangan lain. Ya, tidak ada keraguan untuk itu, tidak ada keraguan untuk ada sisi lain. Nah, itu dinamakan dengan yakin. Yang kedua adalah disebut sebagai ghalabatul-dzon. Ghalabah itu adalah memenangkan. Dzon ini prasangka, ya. Yang dimaksud dengan ghalabatul-dzon adalah menduga salah satu lebih unggul dan membuang yang lemah. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama itu dianggap lebih kuat, dan sisi yang kedua dianggap lebih lemah. Nah, dari dua sisi, dua sesuatu tersebut, ada dua kemungkinan tersebut, itu mengambil salah satu yang lebih kuat. Itu namanya ghalabatul dzon. Memenangkan satu hal, memenangkan satu sisi dan mengalahkan sisi yang lain. Memenangkan sesuatu yang itu jadi indikasi lebih kuat dibanding yang lemah. Itu namanya ghalabatul dzon. Yang ketiga ini adalah disebut sebagai dzon. Dzon itu tidak mengambil yang kuat dan bukan membuang yang lemah. Dia sama-sama, yaitu disebut dengan dzon. Dzon itu perasaan. Tetapi biasanya kadang-kadang dalam istilah yang lain itu yang disebut dzon itu berarti dia itu kalau persentasenya adalah 75%.
atau 70% atau 70 sampai 75%. Nah, itu disebut dengan don. Dengan bahasa mudahnya kita redaksikan seperti itu. Tetapi para ulama itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang mengatakan kalau itu sampai 75 berarti itu disebut dengan boleh batu don. Kalau sama-sama dia ragu, tidak mengambil yang kuat dan tidak juga membuang yang lemah, itu namanya don. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi dengan bahasa mudah, don itu pokoknya yang lebih kuat dibanding dengan tingkatan di bawahnya. Nah, tingkatan di bawahnya itu disebut dengan sak. Sak ini 50%, 50% kalau secara persentase. Nah, kalau don itu bisa 75% dan yang 25% itu berarti yang dikalahkan. Begitu. Nah, sak itu bobotnya sama antara dua sesuatu yang diragukan. 50-50, 150, 150. Apakah misalnya saja dalam bahasa Ubudiyah itu, apakah saya itu sudah berwudu atau belum? Nah, itu kan dia itu ragu. Tidak ada indikasi apa-apa. Nah, itu syak namanya ya. Indikasi itu berarti dia memenangkan, karena memenangkan sesuatu yang lain, karena sesuatu itu ada unsur indikasi tadi, ada unsur tanda, ada unsur apa ya, tanda di mana dia itu bisa memenangkan yang lain, bisa memenangkan satu sisi dan mengalahkan satu sisi yang lain. Itu namanya indikasi. Kalau syak ini tidak ada tanda apa-apa, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan. Nah, itu bobotnya sama 50-50 karena dia ragu-ragu yang antara maju atau mundur, ragu-ragu antara dia memilih A atau dia memilih B, itu namanya syak ya. Nah, jika salah satu unggul disebut dengan don. Nah, ini dijelaskan lebih jelas. Jika salah satu unggul ya, itu disebut dengan don dan yang dikalahkan disebut dengan wan, gitu ya. Oke, itu beberapa istilah yang berkaitan dengan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak, itu nanti ada beberapa itu. Biasanya dalam kaidah ini sering kali dipakai untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ubudiyah. Misalnya saya contohkan tadi ya, jika orang itu ragu apakah dia itu sudah wudu atau belum. Aku mau wudu apa urung. Nah, itu berarti hukum asal, kalau dikembalikan pada hukum asal berarti dia belum wudu. Karena asalnya sesuatu dia belum wudu. Nah, kalau kasus lain seperti ini, dia sudah berwudu, kemudian dia itu sudah sholat, misalnya sholat duhur itu nanti sampai menjelang asar. Ketika mau sholat asar, dia itu ragu, aku tadi wudunya sudah batal atau belum. Kalau posisi benar-benar ragu antara 50 dan 50, 50-50, maka dia dihukumi wudunya masih sah. Karena hukum asal dia itu wudu. Kecuali kalau dia itu ternyata ingat, oh iya saya mau sholat asar, tadi saya ragu, saya itu sudah wudu, saya itu sudah batal atau belum. Nah, wudu saya itu sudah batal atau belum. Ternyata ketika mau sholat asar, dia baru ingat, oh iya, aku tadi sudah memegang sesuatu yang membatalkan, misalnya memegang silit pitik misalnya. Nah, itu berarti dia sudah batal, ya sudah batal. Ogrok-ogrok silit pitik misalnya, itu kan sudah batal. Sudah batal berarti dia wudu. Itu namanya indikasi di mana ada sesuatu yang membatalkan. Kalau sama-sama dia ragu, aku tadi tak ingat-ingat kok sebenarnya belum batal, ataukah aku memang sudah batal ya? Tidak ketemu, diingat-ingat tidak ketemu, maka hukum asal adalah dia wudunya masih ada. Tapi kalau kasus pertama saya sudah wudu atau belum, nah itu hukum asal adalah belum, karena dia belum wudu, kecuali dia itu dalam keadaan
ingat, oh iya, saya itu tadi sudah wudhu. Nah, itu berarti indikasi namanya. Kalau ada indikasi seperti itu berarti adalah wudhunya adalah kalau ada indikasi seperti itu berarti dia belum wudhu. Karena hukum asal adalah belum wudhu. Seperti itu.